Teman-teman. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa loh ya, daripada menjawab, daripada tidak betul. menjawab loh. Lebih baik salah daripada tidak sama sekali. Iya. Itu adalah bagian proses kita ya. Silahkan. Oke, Rifani. Mas Rifani ya. Oke, Pak. Izin menjawab, Pak. Siap. Untuk karya sastra yang banyak ada di Kalimantan itu ialah cerita rakyat, Pak. Ya. Yang sering disampaikan oleh beberapa masyarakat ke masyarakat lain. Jadi itu cerita rakyat turun temurun, Pak. Itu saja. Ya. Substansi dari karya sastra. Kalau kita hendak mencari karya sastra, ya, substansi yang paling hal yang paling penting sehingga sesuatu itu bisa disebut sebagai karya sastra apa? Cerita rakyat tadi termasuk ya. Yang saya bacakan tadi juga termasuk tadi Mas Rifani menjelaskan banyak cerita rakyat. Nah, apa sehingga sesuatu itu bisa disebut sebagai sebuah karya sastra? Sesuatu itu harus terpenuhi. Syaratnya itu apa? Bahan dasarnya apa? Bahan dasar sehingga sesuatu itu bisa disebut sebagai karya sastra, bukan karya yang lain. Misalnya. Baik, silakan Aulia. Ya baik, kalau izin menjawab Pak, saya Aulina Putasari. Kalau dari sudut pandang saya, mendefinisikan karya sastra itu merupakan sebuah tulisan yang biasanya relatif indah dan lahir dari sebuah proses kreatif seseorang, di mana biasanya karya sastra ini memiliki nilai-nilai tertentu yang dapat diteladani. Misalnya tadi cerita rakyat, biasanya ada amanat di situ, kemudian puisi dan sebagainya. Ada nilai yang lahir dari seiringnya sebuah karya sastra dinikmati oleh pembacanya. Kalau dari saya seperti itu. Mbak Aulia, terima kasih. Ya, menyerempet-nyerempet ya. Tadi menjawab tulisan yang indah dari seseorang. Nanti berisi sesuatu, entah itu apa, nilai moral atau nilai apa yang bisa diambil oleh pembaca yang tadi disampaikan oleh pengarang ya. Coba tolong dicermati ya. Jawaban itu tidak salah, tapi sekarang tadi disebut sebagai tulisan yang indah, ya. Tulisan yang indah. Nah, coba dicermati saya ini. Sayangnya, sebelum mereka sempat mempelajari isi buku itu, tempat tinggal mereka digenangi air. Karena khawatir bukunya akan rusak oleh air, Ayuh memakan bukunya. Ia berpendapat bukunya itu akan selalu aman dan tak terpisahkan dari tubuhnya. Ada yang bisa melengkapi? Atau sedikit menyanggah dari apa yang disampaikan oleh Mbak Aulia? Mungkin bisa melengkapi ya, bukan? Adakah yang sedikit kurang tepat dari definisi tadi yang disampaikan oleh Mbak Aulia? Saya tadi, apakah yang saya sampaikan apakah wujudnya tulisan? Saya Pak, menurut saya mengandung kepercayaan masyarakat di sekitar tempat tersebut. Mengandung kepercayaan masyarakat, oke, itu nilai-nilainya ya, maknanya, sesuatu yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri. Tapi karya sastranya belum terjawab. Tadi baru terjawab sesuatu yang dalam bahasa saya tadi tertulis. Yang saya sampaikan tadi wujudnya tertuliskah? Lisan. Lisan. Ya. Artinya, kira-kira kamu bisa melengkapi apa yang bisa kamu sampaikan? Wujudnya adalah? Bentuknya karya sastra itu bisa lisan maupun tulisan. Karena dari zaman dulu, ya itu untuk cerita rakyat sendiri itu turun-temurun sehingga hanya secara lisan, tidak secara tulisan. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi, ini kamu ya yang ngomong ya? Kamu yang jawab loh. Hebat kamu ya. Kamu yang jawab loh, bukan saya loh yang ngomong bahwa sesuatu lisan. Kamu tadi ya, pertama kamu jawab tentang sesuatu yang tertulis. Kamu yang jawab, bukan saya. Berikutnya kamu juga melengkapi ya, setelah saya beri contoh ya. Bukan saya loh ya yang jawab,
Oke. Berarti wujudnya bisa lisan, bisa tulis ya. Nah, tapi ada sesuatu yang secara eksplisit belum terungkapkan di dalam definisi karya sastra. Ada yang bisa melengkapi? Yang mencakup dari sesuatu yang lisan dan tertulis itu disebut apakah? Silahkan teman-teman. Sesuatu yang mencakupi yang lisan dan tertulis itu disebut apakah? Nah, itu nanti yang merupakan apa? Esensi atau sesuatu yang penting di dalam karya sastra, sehingga sesuatu bisa disebut sebagai karya sastra. Ada? Bisakah? Sebetulnya teman-teman sudah tahu ya, hanya pas kadang-kadang kalau pas begini ini pada blank ya. Aduh, apa ya? Nah, kemarin-kemarin kalau saya lihat dari seri yang sudah disampaikan oleh Pak Sainul itu, wah luar biasa sekali itu ya yang disampaikan. Saya sudah menyimak beberapa di antaranya dan luar biasa. Yang mencakupi dari sesuatu yang lisan dan tulis tadi, ini saya berbicara begini ya, Pak Sainul berbicara, Mbak Aulia berbicara tadi ya, Mas Nur Rifani tadi juga menyampaikan sesuatu. Itu disebut sebagai apakah? Ekspresi. Ya. Ekspresi belum ya. Yang kalau ekspresi cenderung ke arah sesuatu yang misalnya volume, nanti nada, begitu ya. Tinggi rendah, keras lemah, tempo misalnya ya, ke arah itu kalau sesuatu yang bersifat lisan. Tapi sesuatu yang mencakup dari yang lisan dan yang tulis, nanti akan ada sedikit perubahan di dalam era yang sekarang ini. Apakah dia sebetulnya sudah sejak awal? Ya, oke. Ada yang bisa menjawab mata kuliah dari yang disampaikan Pak Sainul itu apa ya? Bisakah ada yang bisa menjawab salah satu mata kuliah yang disampaikan oleh Pak Zainul ini? Maksudnya penelitian ini ya? Maksudnya ini ya, mata kuliah ini ya? Ya, jangan yang jawab jangan Pak Zainul ya, biarkan mahasiswa ya. Kalau Pak Zainul udah di luar ini ya. Pak Zainul. Iya, saya diam aja. Ya, nanti bantu saya. Ada yang bisa? Ada yang bisa menjawab kah? Mungkin bisa ditunjuk Pak Zainul. Salah satu. Ya, semuanya dengar, Pak. Ya, ini mata kuliah apa namanya? Mereka sendiri lupa nama mata kuliah. Lah ini gawat ini Pak Zainul. Kalau sampai lupa gawat ini. Pak. Ya, silahkan. Bahasa dan Sastra Indonesia. Tolong diulangi. Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Salah satu jawabannya ada di dalam judul mata kuliah itu. Apa yang saya maksudkan ada di dalam Bahasa. Luar biasa Mbak Aulia ini. Yang jawab Mbak Aulia loh ya, bukan saya. Artinya yang menemukan itu Mbak Aulia ini. Itu yang disebut sebagai bahasa. Ya, jadi sesuatu bisa disebut sebagai karya sastra apabila sesuatu itu, kalau saya menggunakan istilah ini yang saya baca buku dari bukunya Pak Faruk ya, menggunakan istilah medium. Yang medium utamanya adalah bahasa. Medium utama. Ya. Lah, kalau ada kata utama berarti nanti ada tambahan. Oh ya, boleh. Tetapi medium utamanya, medium itu bisa kita ganti dengan istilah sarana atau alat. Ya, tapi saya lebih suka menggunakan kata medium, menggunakan medium bahasa. Tapi medium bahasa itu digunakan sebagai medium utama. Karena utama, dia boleh ada tambahannya. Ya, maksudnya gimana? Oke. Kalau misalnya ada tambahan unsur yang lain atau medium yang lain, misalnya apa? Kalau tadi kan bahasa ya. Tadi di awal
di awal perkuliahan ini hendak dimulai tadi Pak Zainul sempat ada ilustrasi apa ya? Teman-teman sudah sempat enggak? Mungkin bisa diputarkan sedikit Pak Zainul. Diputarkan sedikit. Sedikit Baik. aja. Berjuta bisik angin berlalu di antara hutan Apakah itu? Ya, berkicau merdu. Ya, bisa ya, dijawab. oke. Cukup Pak Zainul. Ya, apa itu? Bunyi. Mediumnya tadi ya. Kan bukan hanya bahasa kan yang ditampilkan oleh Mbak Triutami ya, Pak Zainul itu ya kalau nggak salah ya. Ya. Ada unsur apa itu misalnya? Oke, termasuk ini misalnya nih. Ini tayangan kita ini ya. Tayangan kita ini yang kita pakai Zoom ini misalnya. Selain unsur bahasa, apakah ada unsur yang lain, medium yang lain? Suara. Oh, suara. Mendekati suara. Suara masih terlalu umum. Istilah yang lain. Nah, misalnya, itu suara, tapi misalnya kayak begini juga. Ini kita misalnya sekarang ini pakai Zoom nih. Selain suara, apa yang muncul di hadapan teman-teman semua? Gambar. Yang muncul? Medium apakah yang selain suara? Gambar. Yang muncul yang mohon maaf, saya kayak begini ya, Mas Pak Zainul ya ini. Ya, model saya begitu ya. Silakan. Oke, adakah yang ini selain suara? Teman-teman bisa nangkap apa dari saya selain suara yang ditangkap? Sekarang ini misalnya. Mbak Siti Harisah mungkin bisa menjawab. Mbak Siti Harisah bisakah? Oke, Mas Nur Rifani kelihatannya mau jawab. Silakan. Silakan. Atau Mbak Neka? Mas Nur Rifani, silakan Mas Nur Rifani. Sekarang, selain suara, apakah yang bisa dengar? Ya? Mohon maaf Pak, bisa diulang pertanyaannya tadi Pak? Ini, sekarang ini. Selain unsur suara, apa yang bisa ditangkap nih, sekarang ini? Dari layar, ya. Ya, apa itu? Itu kita pakai istilah yang umum apa? Yang di layar itu apa? Gambar tadi Pak. Nah, Satu. gambar ya? Oke, luar Ya. biasa loh. Mas Nur luar biasa ini, bisa jawab gambar nih. Yang jawab malah Mas Mas Rifani ya, bukan saya ya. Jadi, kalau misalnya tadi unsur bahasa, medium bahasa ditambah medium gambar, maka kira-kira nanti dalam konvensi kita namanya apa? Karya sastra ya. Kalau ada unsur bahasanya, kemudian ada unsur gambarnya, kira-kira namanya apa? Teks yang ada itu namanya apa? Ada unsur bahasa, ada unsur gambarnya. Apakah itu namanya? Poster. Bisa? Kalau ada unsur tambahan ceritanya, maka? Komik. Nah, luar biasa. Yang jawab Mbak Aulia loh, bukan saya loh, ya. Namanya komik. Iya kan? Nah, artinya nanti dalam definisi saya ya, karya sastra itu medium utamanya bahasa. Tetapi di dalam medium utama bahasa itu dia bisa ditambah atau ada medium yang lain, misalnya gambar. Maka mana yang lebih dominan? Nah, kalau tadi sama-sama misalnya namanya komik.